nama saya Ayu Putri Cahayaningsih, NPM 22140115, Prodi PGSD, kelas 6C, mata kuliah tentang pendidikan seni tari, dosen pengampu Ibu Monika Teresia, MPD. Adapun materi yang akan saya paparkan itu tentang jenis-jenis tari. Adapun pengertian dari seni tari itu suatu gerakan bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritmis serta pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik. Dalam hal ini, penari yang menggunakan iringan musik maka gerakannya akan mengikuti irama dari musik yang dibawakan. Dengan kata lain, pengiring penari yang memainkan musik akan mengatur setiap gerakan penari supaya makna dan tujuan dari tarian yang dibawakan tersampaikan pada penari tersebut. Adapun dari setiap gerakan seni tari tersebut merupakan gerakan-gerakan kombinasi yang berasal dari unsur-unsur itu tersebut, yaitu adapun unsurnya terbagi menjadi 3 unsur, yaitu pertama unsur wiraga atau raga, yang kedua unsur wirama atau irama, yang ketiga unsur wirasa atau unsur rasa. Oleh sebab itu, ketika kita sedang menonton atau menikmati suatu tarian dibawakan oleh seorang penari atau sekelompok penari, pasti akan merasakan sebuah rasa atau makna melalui gerakan-gerakan yang berirama yang dibawakan oleh penari tersebut. Adapun jenis-jenis tari yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tarian tradisional, yaitu bentuk tarian yang telah membaku di masyarakat setempat. Bentuk tarian ini terlahir dari situasi dan lingkungan masyarakat yang melatar belakangkannya. Tarian tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Tarian tradisi rakyat atau tarian rakyat, yaitu jenis tarian yang bersumber dari peristiwa-peristiwa adat yang khas dari suku bangsa terkait yang kemudian membaku di lingkungan masyarakat, misalnya tarian kuda lumping, tarian angklung, dan tarian segeng dari Jawa Barat. B. Tarian tradisi klasik atau tarian klasik, yaitu tarian tradisi yang telah mengalami pengelolaan atau penggarapan gerakan secara berkembang yang dimana titik kan pada unsur keindahan. Contohnya bentuk tari klasik yaitu tarian Anjasmara, tarian Samba, tarian Koncan, tarian Ratgraini dari Jawa Barat, tarian Kebian Trompong, Megargati, Turnaya dari Bali, tarian Gambiranom, tarian Gambayong, tarian Gutat Kaca, Gandru dari Sukarta, dan tarian Topeng Tumenggung dari Cirebon. Yang kedua, tarian modern atau tarian kreasi baru, yaitu perwujudan tari yang berusaha melepaskan diri dari keterkaitan aturan tari yang telah mapan, terutama aturan-aturan baku yang terdapat pada tarian klasik. Sifat jenis tari ini umumnya eksperimental atau selalu mencari kemungkinan-kemungkinan baru, sehingga disebut sebagai tarian kreasi baru. Jenis tari ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Tarian kreasi baru yang tetap berada dalam kerangka tradisi tari yang membeku, artinya dalam mewujudkan bentuknya seorang seniman tari menciptakan bentuk tari baru dengan tetap menggunakan unsur-unsur tradisional, misalnya tari merak, tari kupu-kupu, tari seringgati, dan sebagainya. B. Tarian kreasi baru yang sama sekali tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam tari tradisional. Koreografer secara bebas mengalih berbagai kemungkinan gerak tari di luar aturan tari yang sudah baku. Koreografer yang aktif melakukan penciptaan melalui cara ini antara lain adalah Bagong Kussudiardjo, Sardono W. Kusumo, R.M. Wisneo Wiardana. Selanjutnya adapun bentuk dari jenis tari tersebut yaitu terbagi menjadi 4 penyajian, yaitu yang dimana yang pertama tarian tunggal, yaitu bentuk penyajian tari dari seorang penari, misalnya tarian Anjasmara, yakni membentuk tarian tunggal wanita yang menggambarkan Anjasmara ketika berhias sebelum ia pergi menjumpai damar wulan atau kekasihnya. Yang kedua, tarian berpasangan, yaitu tarian disajikan secara berpasangan, baik sepasang, 2 pasang, 3 pasang, atau lebih, misalnya tarian merak atau ciptaan TZJ Sumatri yang menggambarkan tingkah laku 2 pasang atau lebih, burung merak jantan dan betina dalam bebas. Yang ketiga, tarian kelompok, yaitu yang disampaikan oleh sekelompok penari yang tidak berpasangan, jumlahnya bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau bahkan lebih. Dan yang keempat, tarian trimasal, yaitu tarian yang dimainkan oleh banyak penari.
Penyaannya memerlukan tempat yang luas seperti lapangan aula dan semacamnya. Selain ketiga macam pembagian tas, tari dapat juga dibedakan berdasarkan tema dan isi atau kandungan disusunnya menjadi tarian dramatik dan tarian non-dramatik. Tarian dramatik adalah tarian yang bercerita, sedangkan tarian non-dramatik adalah tarian yang tidak bercerita. Tarian dramatik dapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu tarian bertema, yaitu bentuk tarian didasarkan pada tema dalam pengembangan gerakan-gerakannya. Bentuk penyajiannya bisa secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Misalnya tarian berpasangan dengan tema persahabatan atau cinta. Yang kedua, tarian bercerita, yaitu bentuk tarian didasarkan atau sebuah cerita yang dikembangkan menjadi susunan komposisi tarian. Misalnya tarian kendit, birayung, atau yuyung kangkang. Yang ketiga, tarian berdialog atau disebut juga drama tari, yaitu bentuk tarian telah diramu dengan unsur-unsur teateral. Selain gerakan tersebut, di dalamnya terdapat pula unsur-unsur musik dialog yang ditampilkan baik oleh para penari atau oleh narator atau dalang, seperti nyanyian. Unsur-unsur seni rupa dalam tata aristik, pentas, tata rias dan pakaian, serta tata lampu. Contohnya bentuk drama tari, di antaranya drama tari legendarinya atau Jawa, drama tari luntung Kasurun dari Sunda, dan sebagainya. Cukup sekian dari hasil pemaparan saya. Jika ada materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.